Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Anda semua? Ada sehat? Ada semangat untuk belajar hari ini? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Yakin sehat? Oh, Cynthia di mana sekarang, Cynthia? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Yang lain juga di rumah ya? Oh, Iya, baiklah. Pak. Oh, ya. Baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dipimpin oleh Cynthia, kepada Cynthia dipersilahkan. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran, tentunya kita berdoa dulu agar nantinya pembelajaran kita ini dapatkan hikmah dan juga pembelajaran kita ini diberkahi oleh Allah SWT. Baiklah, kita lanjut selanjutnya. Apakah Ananda semua sudah siap untuk belajar pada hari ini? Siap, Pak. Siap, Pak. Mana buku sama penanya? Coba tampilin dulu. Soalnya ini di rumah masing-masing kan? Oke, Yana udah, Eza juga sudah, Sin juga udah. Oke, dan semangat ya untuk belajar pada hari ini. Sekarang kita ambil absen lah terlebih dahulu. Cynthia ada hadir. Hadir, Pak. Yana, Hadir, Pak. Zalika, Hadir, Pak. Angga, Hadir, Pak. Gina. Sakit, Pak. Oh, Gina sakit ya? Oh, baiklah. Iya, Kalau Pak. misal sakit, alangkah lebih baiknya kalau kondisi cuaca sekarang kita jaga kesehatan kita ya. Udah berapa hari Gina sakit, Sin? Baru hari ini, Pak. Oh, baru hari ini ya. Mungkin besok Gina bisa ikut bersama kita lagi. Mari kita doakan bersama-sama. Oke? Sebelum kita masuk nih pembelajaran kita hari ini, masih ingat materi kita pada minggu kemarin? Biar Bapak screen terlebih dahulu. Ada yang tahu nggak apa materi kita minggu kemarin? Atau ada yang Integral masih ingat tentu, nggak? Pak. Integral tentu ya, Pak. Integral tentu. Ya, benar sekali. Cynthia sama Yana. Oke, sebelum kita lanjut nih ke materi baru, tentunya kita ujian dulu kan. Kita uji dulu kemampuan kita yang minggu kemarin dengan asesmen diagnostik. Sekarang, silahkan buka linknya. Itu sudah Bapak kirim di chat. Silahkan buka linknya. Kita akan melakukan asesmen diagnostik. Boleh dibacain kodenya, Pak? Biar Bapak lihat dulu ya. Ini dia. Udah kelihatan. Ada. Mulai kuisnya. Udah siap semuanya? Sudah, Pak. Oke, kita mulai. Waktu kita untuk kuis itu cuma ada 5 menit. Silakan manfaatkan waktunya secukupnya. Oke, kita mulai. Satu, dua, tiga. Ada 3 pertanyaan. Silakan selesaikan dalam waktu 5 menit. Oke, baiklah. Semuanya sudah menyelesaikan kuisnya dan juga sudah mendapatkan jawabannya dan juga 73% nilainya baik.
Cukup bagus. Mari kita kutik di mana kesalahan-kesalahannya. Kalau dari Cynthia, di mana salahnya tadi menurut Cynthia? Di nomor 1 dan 2, Pak. Di soal nomor. Oke, coba kita perhatikan dulu nih. Hasil asesmen diagnostiknya itu sendiri. Coba kita samakan persepsi kita dari minggu kemarin. Oke, untuk soal nomor 1, itu ada integral 4x dx dari 0 sampai dengan 2. Di soal ini juga udah jelas ya. Kalau integral dari 4x apa? Apa? 2x Eh, kuadrat, Pak. 2x kuadrat, Pak. 4 per 2 x pangkat 2. Iya kan? Iya, Pak. Ini Ya, seharusnya Pak. tanda kurung kurawal atau kurung ketak kayak gini. Kurung siku-siku. Lebih tepatnya. Kurung siku, Pak. Kurung siku kan? Jadi jawabannya Oh, sini gitu. seharusnya kurung siku gitu. Silahkan diperhatikan lagi. Maaf ya, Bapak ada kesalahan dalam menulis ini. Seharusnya dia itu kurung siku. Sehingga didapat jawabannya 4 per 2, X pangkat 2, 0 sampai dengan 2. Dan integral tentu kemarin, nilainya kita apain ya? Nilainya. Substitusikan, Pak. Kita Substitusi, Pak. substitusikan. Oke. Sehingga dapat hasilnya 8. Itu untuk soal nomor 1. Nomor 1 tadi udah rata-rata udah benar ya. Soal nomor 2. Oke. Selain Cynthia, ada nggak teman-teman yang lain yang ragu terkait jawaban yang nomor 3? Eza gimana Eza? Udah paham? Ya, Pak. Eza? Paham, Pak. Munculkan suaranya Eza? Kurang paham. Paham, Berarti Pak. berapa jawabannya Eza untuk jawaban akhirnya tadi? Jawabannya 2/3, Pak. 2 per 3 kan? Berarti emang sesuai arahan ini tadi kan? Oke, itu dia untuk penjelasannya. Kita lanjutkan. Atau kita bahas dulu nih terkait integral Riemann kemarin. Di integral Riemann kemarin kita juga membahas terkait penerapan integral di mana ilmu matematika terkait integral dapat diterapkan untuk di berbagai aspek kehidupan kita. Salah satunya adalah menghitung luas dan volume dari sebuah benda. Sekarang coba perhatian gambar ini. Gambar apa yang Anda lihat? Gambar rumah gadang, Pak. Rumah gadang, Pak. Pak. Coba perhatiin, ini rumah gadang yang di mana nih? Yang panjang. Yang panjang, Pak. Yang padang panjang kan, yang di dekat yang PDIKM padang Ivan. panjang tuh. Ada pernah ke Iya, sana Pak. nggak? Pernah, Sering. Pak. Dekat Mifan ya, Pak? Iya, dekat Mifan. Iya, benar sekali Yana. Berarti Yana emang sering ke sana ya. Oke, sekarang coba perhatiin. Kayak apa bentuk dari atap rumah gadang tuh? Beda kan sama yang lain? Mungkin mirip, Pak. Mirip-mirip bentuknya. Runcing-runcing kayak tanduk, Pak. Ya, kayak tanduk. Mungkin kayak Ada tanduk. tanduk. Yang atap rumah gadangnya runcing kayak tanduk. Yang ini juga iya. Yang di depan nih, Iya, Pak. Pak, runcing juga, iya Pak. juga kan? Runcing-runcing juga kan? Ada yang Iya, tahu nggak Pak. gimana cara ngitung luasnya kalau kayak gitu? Hmm, Tidak bisa karena itu bangunannya tidak beraturan, maka tidak bisa menggunakan bangunan tertentu, tertentu, Pak. Ya, benar sekali Angga. Kita ini bangun ruangnya bentuknya kurva gitu kan? Apa melengkung-lengkung gitu kan? Iya, Pak. Jadi nggak bisa kita menggunakan yang sebelumnya ya. Benar sekali ya, nah. Sekarang bagaimana cara kita untuk menghitung luas dari rumah gadang itu? Bagaimana cara kita untuk eh, menentukan luasnya kayak bangun ruang yang lainnya gitu. Berarti terbatas baru ilmu kita gitu. Nah, itu yang mau kita pelajari hari ini. Gimana cara menghitung luas daerah yang berbentuk kurva ataupun bentuk lainnya gitu, yang ataupun bentuk yang tidak beraturan.
Jadi, kita lanjutkan. Jadi, dari pembelajaran kita hari ini, nantinya setelah kita belajar hari ini tuh, kita dapat menentukan luas dari suatu kurva atau luas dari atap rumah gadang tadi, sehingga kita dapat menentukan luas gonjong tersebut. Materi matematika yang kita dapat gunakan untuk menghitung luas tersebut adalah integral. Jadi pembelajaran kita hari ini tuh menarik loh. Kita bisa menentukan luas suatu daerah yang sebelumnya tidak bisa kita tentukan gitu. Kita lanjut lagi. Dari pembelajaran kita tadi, kita ada tujuan pembelajarannya, yaitu yang afektifnya. Peserta didik dapat memiliki sikap gotong royong dan bernalar kritis. Dan kognitifnya, peserta didik dapat menggunakan integral tentu untuk menentukan luas daerah suatu kurva dan sumbu X dengan benar. Psikomotornya, peserta didik dapat memiliki kemampuan komunikasi, matematis, dan penulisan pada LKPD terstruktur dan rapi. Selanjutnya, adapun langkah-langkah pembelajaran kita yaitu menggunakan pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, di mana di sini ada 5 tahap, yaitu ada orientasi masalah, ada diskusi kelompok, ada bimbingan diskusi, menyajikan hasil karyanya atau hasil presentasinya nanti di depan kelas, dan evaluasi pemecahan masalah tadi. Jadi masalah yang kita bahas di awal tadi kita evaluasi secara bersama. Untuk penilaiannya, itu ada penilaian terhadap 3 ranah juga, yaitu untuk afektif, itu profil pelajar Pancasila, di mana tadi sikap gotong royong dan bernalar kritisnya saat diskusi nanti. Ya, dan ada bidang kognitifnya, di mana kita lihat dari hasil LKPD-nya, gimana dia menyajikannya, udah lengkap atau belum, gitu. Dan ada latihan dan juga kuis. Selanjutnya, yaitu ada psikomotor, ada diskusi kelompok, dan latihan. Sekarang, kita masuk dulu ke orientasi masalah kita. Sebelumnya, ada tahu nggak ini gambar apa? Yang di depan rumah gadang tadi? Ada tahu nggak? Rangkiang, Pak. Iya, Pak. Rangkiang. Rangkiang. Apa kegunaan rangkiang? Penyimpan hasil panen lumbung padi. Oh ya, benar sekali Angga. Itu udah tertulis di sini ya. Angga baca ini ya. Jadi, Ya, Pak. emang iya ya. Jadi, sebenarnya eh ini rangkiang merupakan salah satu kearifan lokal Minangkabau, di mana rangkiang ini berfungsi sebagai lumbung padi tradisional yang menjadikan simbol budaya Minangkabau di Sumatera Barat. Rangkiang tidak hanya berfungsi praktis sebagai tempat penyimpanan hasil panen, tetapi juga memiliki filosofi mendalam tentang kehidupan bermasyarakat dan nilai-nilai luhur. Nah, apa tuh nilai-nilai luhur yang tergandung di dalamnya? Nah, dari rangkaian itu sendiri kita tahu bahwa rangkaian melambangkan kemakmuran, ketersediaan pangan, padi yang disimpan juga mencerminkan usaha kerja keras dan pengelolaan sumber daya untuk kehidupannya sejahtera. Begitupun dengan rangkaian juga sebagai simbol gotong royong dan solidaritas. Di mana rangkaian tidak hanya untuk keluarga sendiri, tetapi juga untuk membantu orang lain yang membutuhkan seperti dalam acara adat dan musibah. Ini mencerminkan nilai gotong royong dan solidaritas sosial. Oke, kita masuk lagi orientasi masalahnya. Masalah kita tuh, tadi kan kita menentukan luas atap gonjong tadi kan. Sekarang kita sederhanakan dulu. Coba perhatikan gonjong dari rangkaian nih. Dia tuh berbentuk apa? Ini dia melengkung ke bawah. Dia tuh berbentuk apa? Ada yang bisa jawab nggak? Bentuk huruf Huruf U. U, Pak. Benar. Yang lain, bentuk apa dia? Menyerupai kurva kuadrat, Pak. Menyerupai kurva kuadrat. Iya, Angga sangat benar Angga. Dia tuh menyerupai kurva kuadrat. Yana tadi mengatakan dia tuh seperti Parabola. U. Oh, seperti parabola juga bisa. Berarti bentuknya tuh ada dalam bentuk matematika gitu kan? Ya, Pak. Ah, jadi salah satu materi matematika yang bisa kita gunakan tadi sudah kita bahas juga,
sebentar itu dengan integral. Dari bentuk kurva tadi bisa kita gambarkan di sini. Ini dia. Oh, maaf. Ini dia bentuk kurvanya. Seperti ini kan gambar atapnya tadi ke bawah. Bentuk kurva gitu. Iya kan? Iya, Pak. Dan ada batasnya tuh. Kalau yang ini batasnya negatif 2 sampai dengan 2. 2, Pak. Di mana itu kita sebut dengan A dan B. Sehingga kita dapat menggunakan rumus yang minggu kemarin, yaitu integral tentu. Di mana luasnya itu sama dengan integral fx dx dari A sampai dengan B. Siapa yang jadi fx? Fungsinya kan? Fungsi dari apa? Dari apa nih? Kurvanya, Pak. Apa? Dari kurvanya, benar sekali Yana. Itu dia. Udah bisa nggak menyelesaikan soal yang tadi? Kita menentukan luas dari gonjong dari rangkaian tadi. Kalau misal kita udah tahu fungsinya di sini. Udah bisa nggak kita menentukan jawabannya? Bisa, Pak. Udah bisa kan? Tapi sebelum itu, sebelum kita merinci lebih ke dalam terkait jawaban itu, kita lanjut pembahasan materinya. Biar Bapak bimbing dulu nih pembahasan materinya. Angga ada masalah Angga Ah, untuk baik, Pak. kameranya? Oke, oke, Pak. Silakan posisikan tempatnya Angga biar enggak mengganggu saat proses pembelajarannya. Posisikan kameranya. Oke. Sekarang di sini ada dua luas daerah nih, rumusnya beda. Kalau yang ini, apa beda gambar yang sebelah kiri sama gambar yang sebelah kanan? Izin menjawab. Iya, Sin? Iya, Tia. Silakan Tia. Kalau yang sebelah kiri itu di atas sumbu X, yang di sebelah kanan itu di bawah sumbu X, Pak. Iya, benar sekali Tia. Yang di sebelah kiri itu dia di atas sumbu X, yang di sebelah kanan dia tuh di bawah sumbu X. Kalau dia di atas sumbu X, nilai Y sama nilai X-nya apa? Positif ya, Pak. Positif. Benar sekali ya, nah. Berarti positif ya. Berarti nilai fx-nya positif atau negatif? Positif, Pak. Positif, karena Y-nya tadi nilainya positif. Kalau gambar 2 gimana? Nilai Y-nya negatif atau positif? Negatif, Pak. Negatif, Negatif, Pak. ya benar sekali Eza, Angga. Jadi luasnya itu sama dengan negatif fx, negatif integral dari fx dari A sampai dengan B. B, Pak. Oke, berarti udah paham tuh perbedaannya. Berarti yang di atas sumbu X nilainya, Positif, Pak. yang di bawah sumbu X nilainya. Negatif, Pak. Oke, berarti itu untuk aturannya di luas daerah antara suatu kurva dan sumbu X. Sekarang, kita akan Ananda berdiskusi kelompok, di mana kelompoknya terdiri dari 5 orang, langsung aja satu kelompok. Dan di sana, Bapak sudah ngirim soal untuk diselesaikan di dalam LKPD. Bapak sudah ngirim LKPD-nya di room chat, silakan dilihat. Oke, selanjutnya silakan diskusikan untuk soal nomor 2. Gimana tuh cara penyelesaiannya? Ayo, saling berdiskusi. Yana, nomor 2 itu ada 2 cara ya, Yana? Nggak bisa langsung kita jadiin aja 0/5/4 V itu batasnya, Zah? Kurang tahu Kalau sih. menurut Eza gimana? Kalau menurut Esa 2 cara karena ada kurvanya di atas sumbu X dan satu lagi di bawah sumbu X. Kalau menurut dia gimana? Kalau menurut saya setuju sama Eza sih ya, soalnya kan
rumus untuk di atas sumbu X sama di bawah sumbu X itu kan beda. Jadi kalau digabung nggak bisa kita cari solusinya gitu. Berarti kita harus carinya 2 kali ya? Sepertinya gitu. Gimana, Angga? Ya, nah, karena ada pembuat fungsi nol di situ, dipecah dia menjadi nol dari pi dan pi 5/4 pi. Itu dia. Berarti ada dua ya caranya. 2 kali gitu. Memecah interval. Di grafik yang kurvanya di atas sumbu X positif, sementara di bawah sumbu X ini negatif. Oke, berarti ada sedikit keraguan ya untuk soal nomor 2. Tadi kata Eza, Angga, katanya tadi dia terus dipecah. Kalau kata Yana tadi agak ragu atau bisa dengan langsung aja gitu kan Yana? Iya, Ya Pak. kan Nggak Yana? bisa langsung aja, Pak. Nah, coba kita perhatiin dulu. Coba perhatiin Yana. Dia tuh ini di atas apa nih? Di atas sumbu X kan? Ya, Pak. Iya, Nah, Pak. kalau di atas sumbu X dia tuh dari nol sampai Sampai V, Pak. sampai pi kan? Step itu ada lagi satu lagi yang di bawah sumbu X. Kalau di bawah sumbu X nilai Y-nya apa tadi? Oh iya, tadi nih Bapak bilang kalau di bawah sumbu X nilai Y-nya negatif ya, Pak. Iya. Jadi bisa kita satuin langsung atau kita bedain? Beda jadinya, Pak. Hmm. Oke, silakan simpan jawabannya. Silakan tulis jawabannya tuh di KPD-nya. Nanti hasilnya silakan diskusikan bersama lagi ya. Apakah bantu temannya kalau belum selesai atau ada kendala gitu. Mungkin mereka ada, mungkin Tia atau Eza ada salah nanti kan bisa dibantu sama Yana atau sebaliknya gitu. Oke, silakan lanjutkan diskusinya. Kita harus menumbuhkan sifat gotong royong kita selama proses pembelajarannya. Bukan kita nggak boleh cerdas sendiri aja, tapi kita harus cerdas secara sama-sama. Oke? Iya, Pak. Oke, silakan lanjutkan diskusinya. Karena karena ini udah 20 menit berjalan ya. Karena waktu kita untuk membahas LKPD itu juga nggak terlalu lama. Jadi silakan sekarang kita masuk ke mempresentasikan hasil jawabannya tadi. Jadi ini udah ada diskusi Bapak lihat dengan baik, udah ada nanya, udah ada juga saling membantu sama temannya kalau ada kekurangannya gitu. Sekarang kita lanjutkan untuk mendemonstrasikan atau mempresentasikan hasil jawabannya. Siapa yang mau mempresentasikan hasil jawabannya nih tanpa diminta atau secara sukarela? Siapa yang mau? Gak ada yang mau nih? Atau Bapak yang milih? Pilih, pilih antara dua. Bapak yang milih atau Ananda sendiri yang mau tampil? Ayo Yana mau bersuara. yang nomor 1, Pak. Yana mau yang nomor 1. Oke, Yana. Mungkin Yana bisa. Oh, Angga juga mau, tapi Yana duluan ya. Silakan Yana. Yana mungkin bisa share screen. Izin Bapak dan teman-teman, apakah jawaban Yana udah terlihat di layarnya? Udah, Yana. Silakan langsung dijelaskan saja, Yana. Oke, Pak. Tadi kan diberikan gambar atap rangkaian yang diketahui fungsinya yaitu fx sama dengan setengah x kuadrat ditambah 1. Dan panjang dari atapnya diketahui 4 meter. Kita disuruh menentukan luas dari rangkaian tersebut. Nah, seperti tadi langkah pertama kita harus gambarkan dulu grafiknya. Sehingga diperoleh nanti batas atas dan batas bawahnya itu adalah negatif 2 sampai 2.
Sehingga untuk mencari luas dari rangkaian tersebut, kita dapat mencari dengan menggunakan integral dari setengah X kuadrat ditambah 1 dengan batas bawah negatif 2 dan batas atasnya 2 dx. Kita integralkan dulu setengah X kuadrat ditambah 1 sehingga diperoleh hasilnya per 6 X pangkat 3 ditambah X. Dengan batas bawah negatif 2 dan batas atas 2. Kita substitusikan batas bawah negatif 2 dan 2 pada persamaan setelah kita integralkan tadi, di mana jadinya seperenam kali 2 pangkat 3 ditambah 2 dikurang dengan seperenam dikali negatif 2 dipangkatkan 3 ditambah negatif 2. Terus kita cari hasilnya menggunakan aturan penjumlahan pada pecahan, sehingga dengan menyamakan penyebutnya, sehingga diperoleh hasilnya 20/6 ditambah 20/6. 20 ditambah 20, 40/6. Kita sederhanakan, 40/6 menjadi 6/2/3. Jadi diperoleh hasil atap rangkaian tersebut 6/2/3 satuan luas. Sekian dari Yana, Pak. Wih, terima kasih Yana. Silakan kasih dulu applause kepada Yana karena sudah mau tampil tanpa disuruh. Oke, bagus sekali Yana. Mungkin sebelum Bapak kasih penguatan, mungkin dari teman-temannya gimana? Apa tanggapannya? Izin memberikan tanggapan, Pak. Ya, Cynthia, dipersilahkan Cynthia. Sedikit saran, Pak. Sebaiknya untuk jawabannya itu ditambahkan diketahui sama ditanyanya. Dan yang diketahui itu masih kurang, tidak ada ditampilkan panjang atapnya itu 4 meter. Terus mungkin lebih baik juga dibuatkan gambarnya sehingga jelas batasnya tuh dari negatif 2 sampai 2. Sekian, Pak. Oke, terima kasih Tia. Gimana tanggapannya Yana atas saran dari Tia tadi? Iya, Pak. Tadi Yana menggambarnya di buram aja, Pak. Besok Oh, berarti iya. ditambahkan langsung di sana ya, Pak. Ya, benar sekali Yana. Oke, terima kasih tanggapan dari Cynthia. Ya, seharusnya tadi kan Yana udah bisa jelasin ya dari mana datang 2 sama negatif 2-nya kan. Cuman emang lebih bagusnya untuk kedepannya dibuat dulu diketahuinya Yana. Jadi nanti kalau nanti ujian, itu kan jelas nanti tuh kan. Oh, ini dari mana datang 2 sama negatif 2-nya, kok tiba-tiba datang aja gitu. Kalau ada diketahui kita tadi ya, dan kita juga melampirkan gambar, nantinya jawaban kita tuh lebih sempurna lagi. Jadi nilainya pun lebih baik lagi gitu. Oke, itu untuk tambahannya. Silahkan diperbaiki lagi nanti ya Yana. Dan juga untuk kedepannya gitu. Begitupun untuk teman-teman yang lainnya. Seperti kayak Eza ataupun Angga. Silahkan juga diperhatikan jawabannya. Selalu buat diketahui kalau dia tuh berupa jawaban esai. Oke, bisa dipahami secara bersama. Bisa, Pak. Untuk menyimpulkan hasil diskusi kita terhadap pembelajaran kita hari ini. Jadi apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Iya, Cynthia. Maaf, Pak, suara Bapak terlalu kecil, Pak. Tidak kedengaran, Pak. Oh, sekarang udah terdengar, Cynthia. Sudah, Pak. Oke, makasih Cynthia sudah mengingatkan. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran kita hari ini? Ada yang dapat menyimpulkan atau ada yang dapat menyimpulkan? Saya, Pak. Iya Cynthia. Apa? Coba Cynthia sebutkan apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Untuk menentukan luas daerah suatu kurva sumbu X itu ada 2, Pak. Jika dia di atas sumbu X, maka nilainya positif. Integral dari fx dx dengan batas A sampai B. Kemudian jika dia di bawah sumbu X, maka nilainya negatif. Dengan fungsinya fx sama dengan negatif dari fx dx dengan batas B sampai A. B sampai A. Oh, benar sekali Cynthia. Berarti ada 2 rumus ya. Untuk di atas sumbu X nilainya positif dan di bawah sumbu X nilainya negatif. Negatif. Apalagi rasanya yang belum kita simpulkan lagi Cynthia? Yang di awal-awal tadi. Oh,
Atau Eza, ada mau menambahkan Eza dari kesimpulan dari Cynthia? Atau udah disampaikan oleh Cynthia semuanya? Eza, Cukup, Pak. Udah disampaikan tadi, Pak. Sama, Pak. Kalau di atas sama? kurva positif, di bawah kurva negatif. Oh ya, untuk luasnya ya. Kalau Angga gimana Angga? Sama, Pak. Sama. Kalau Yana gimana Yana? Sama, Pak. Terus tambahan dikit, berarti kita bisa menggunakan konsep integral tentu untuk menentukan luas dari suatu daerah yang bentuknya tidak teratur, Pak. Iya, benar sekali Yana. Dan juga dari Cynthia tadi sama Eza dan Angga tadi juga udah benar. Semuanya udah baik, udah lengkap. Cuman jangan lupa juga kita tadi udah bahas nih yang masalah rangkaian tadi. Jangan lupa nilai-nilai yang tergandung di rangkaian tadi, bahwa sana ada martabat dan juga ada kerja keras dan juga itu merupakan endemik atau keunikan kita sebagai orang Minangkabau yang memiliki arsitektur bangunan tersendirinya dan juga memiliki nilai-nilai budayanya. Sekarang kita udah itu. Sekarang kita lanjut kuis lagi. Oh, sudah terlihat sama Bapak jawabannya jadi. Silakan kita lanjut kuis. Kuisnya dikerjakan sendiri-sendiri ya. Aturannya, kuis dikerjakan sendiri-sendiri. Siapin kertasnya. Setelah disiapin kertas, nanti hasil jawabannya dikirim melalui WA Bapak. Langsung aja ke WA Bapak. Dan juga waktu kuis itu 5 menit. Share screen lagi. Oh iya, tadi karena itu ya. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, udah semua ya. Oke. Udah Bapak lihat juga nilainya tadi. Udah Bapak lihat juga jawabannya tadi. Oke, kita udah melakukan kuis. Gimana kuisnya? Ada dapat? Susah, Pak. Susah. Biasa tuh. Namanya juga belajar. Kuis udah. Oke, berarti pembelajaran kita hari ini cukup sampai sana saja. Kita akan melakukan penilaian diri dengan refleksi. Itu linknya sudah Bapak kirim ke chat Zoom-nya. Silakan diperhatikan bagaimana rasanya pembelajaran hari ini, efektif atau enggak, gimana materinya bisa dipahami atau enggak gitu. Biar jadi eh, bahan refleksi bagi Bapak ataupun Ananda semuanya. Dan juga bagaimana keterkaitan budaya tadi membantu enggak untuk pembelajaran kita hari ini. Silahkan dituangkan jawabannya di refleksi yang sudah Bapak kirim. Udah terlihat semuanya refleksinya di chat Sudah, Zoom-nya? Udah, Pak. Oke. Oke. Untuk minggu depan, silahkan baca materi terkait luas menentukan luas daerah di antara kurva dan sumbu Y ataupun di antara kurva dengan kurva dengan menggunakan integral tentu. Silahkan diperhatikan dan juga karena pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Oke, karena kita sudah selesai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya, sama. Enggak udah kembali enggak? Ya, sama. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah saya melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Akil dengan peserta didik yang begitu antusias dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini, dengan mengintegrasikan budaya Minangkabau seperti rumah gadang dan rangkiang yang berguna untuk menyimpan beras atau padi, saya sangat ikut juga bersemangat
dalam proses pembelajaran hari ini karena pembawaan guru dan siswanya yang juga antusias dalam pembelajaran hari ini. Catatan-catatan yang saya buat yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang Bapak Akil lakukan itu sudah sesuai dengan modul ajar yang Bapak Akil berikan kepada saya, tetapi ada bagian-bagian yang mungkin terbalik-balik Bapak Akil dalam melakukannya, tetapi secara keseluruhan itu sudah Bapak Akil lakukan dengan baik. Mungkin sekian saja observasi dari saya. Semoga pembelajaran berikutnya yang Bapak Akil lakukan dapat jauh lebih baik lagi dari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.